Pada tahun 2016, penyanyi dangdut Saipul Jamil divonis 3 tahun penjara karena kasus pelecehan. Ia kemudian mengajukan banding, namun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman Saipul Jamil menjadi 5 tahun penjara. Saipul Jamil dilaporkan ke polisi atas kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan inisial nama DS. Dia adalah pelajar kelas 3 SMA yang berusia 17 tahun. Dalam kasusnya, Saipul disebut meminta DS untuk menginap di rumahnya dan memijatnya. Pada saat DS tidur, Saipul melakukan tindakan yang tidak senonoh. DS berkenalan dengan Saipul dalam sebuah program musik di televisi swasta. Pada saat itu, Saipul kebetulan juri dalam acara tersebut. Atas perbuatannya, Saipul Jamil divonis hukuman penjara 3 tahun, namun saat ia terjerat kasus pencabulan, Saipul juga terbukti menyuap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi, sebesar 250 juta rupiah untuk mempengaruhi putusan hakim dalam perkara tersebut. Hakim pun mengatakan Saipul terbukti melanggar pasal 5 ayat 1 di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia resmi bebas murni pada Kamis tanggal 2 bulan 9 2021 setelah 5 tahun menjalani masa tahanannya di Lembaga Permasyarakatan kelas 1 Cipinang. Ia keluar disambut dengan sejumlah anggota keluarga dan kerabat dekatnya, juga sang kekasihnya, Indah Sari. Saat keluar dari lapas kelas 1 Cipinang, Saipul disambut meriah, dijemput dengan mobil Porsche merah hingga mendapatkan kalung bunga. Tidak berhenti di situ, Saipul juga diundang menjadi bintang tamu di televisi, seperti program Pagi Kopi Viral di Trans TV. Ternyata, karena peristiwa tersebut, banyak reaksi penolakan dari beragam kalangan masyarakat. Atas penolakan tersebut, pihak Trans TV meminta maaf melalui Instagramnya karena telah mengundang Saipul Jamil dan mengatakan kalau mereka telah melakukan evaluasi menyeluruh atas peristiwa tersebut. Sangat disayangkan, perlakuan saat Saipul Jamil bebas seperti tidak ada penyesalan dan seakan tidak ada efek penjaraan yang mencerminkan kontradiksi dari sikapnya dan tuntutannya. Pelawak, sutradara, aktor Ernest Prakasa juga menuliskan dalam Twitternya, "Bau busuk apa yang menyengat ini? Ternyata bau bangkai dari matinya nurani stasiun TV yang memperlakukan mantan napi pelecehan seksual bagaikan pahlawan." Kehadiran Saipul Jamil di layar kaca juga turut menuai penolakan dan tweet dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari sutradara sekaligus produser Angga Dwi Masa Songko yang menyutradarai film animasi Nusa dan memproduseri film Keluarga Cemara. Sutradara yang berusia 36 tahun ini juga tegas menolak karyanya didistribusikan kepada stasiun televisi yang mengundang Saipul Jamil di acaranya. Dalam hal ini, tidak hanya berlaku untuk satu stasiun di televisi saja. Lantas, apakah ada dampak dari korban pelecehan seksual saat media mempertontonkan dan merayakan kebebasan Saipul Jamil? Komisi Perlindungan Anak Indonesia sangat menyayangkan segala bentuk glorifikasi dan euforia kebebasan Saipul Jamil hingga kemunculannya di televisi. Karena dalam beberapa kasus yang ditangani oleh KPAI, kata Jasra, hampir seluruh korban kejahatan seksual anak memiliki trauma mendalam saat mendengar bahkan melihat para pelaku. Menurut Komisioner KPAI, Jasra Putra, tindakan tersebut menunjukkan rendahnya sensitivitas dan penghormatan kepada para korban. Korban kekerasan seksual, khususnya anak, memiliki trauma mendalam dan membutuhkan pemulihan dalam waktu yang lama. Korban akan kembali trauma melihat pelaku SJ dielu-elukan di tengah kejadiannya 2016
yang masih baru. Jika ini terus terjadi, maka proses rehabilitasi korban tidak akan tuntas, kata Jasrah.